Percaya sama gue, Wush itu kalaupun dipanjangin sampai ke Surabaya, tetap tidak akan visible. Kenapa? Karena masalahnya, fundamentalnya itu aja udah salah. Indonesia tidak butuh kereta cepat. Banyak orang yang kira kesalahannya ada di markup anggaran atau timing yang tidak tepat. Menurut gue bukan. Hari ini gue akan tunjukin lu dengan data dan perhitungan kenapa gue bisa menyimpulkan bahwa Wush itu tidak akan pernah visible, terutama kalau dilihatnya sebagai bisnis, bukan sebagai public service. Karena kan hari ini Wush itu kan investasinya skemanya business to business ya, B2B. Memang BUMN yang kerjakan. Artinya kan dia harus making profit dan profitnya harus bisa dipakai untuk membayar utangnya. Kalau dia ditempatkan sebagai public service, berarti akan dibangun dengan APBN. Dan kalau sudah public service, ya kita nggak bisa lagi ngomong dari sisi untung dan rugi. Tapi seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi ketika Wush itu dibangun. Tapi karena sekarang pemerintah sudah menggunakan skemanya B2B, berarti kan Wush ini harus untung. Dan diperpanjang sampai Surabaya pun nggak akan bikin dia jadi untung. Karena hari ini kan banyak yang ngomong nih, ya itu kan cuma sampai Bandung, coba kita perpanjang sampai Surabaya supaya lebih panjang, penumpang yang di cover bisa lebih banyak dan malah bisa profit. Tapi menurut hitungan gue hari ini, gue akan tunjukin dulu dengan data-datanya, that's not possible. Tidak akan mungkin. Kita mulai dari membahas kereta cepat itu sendiri. Nah, kita pahami dulu ya, kereta cepat ini adalah sarana transportasi yang lebih banyak digunakan di negara yang daratannya luas. Misalnya Cina, Eropa. Ada sih negara kepulauan yang menggunakan kereta cepat dan berhasil, yaitu Jepang, Shinkansen-nya. Tapi Jepang itu bukan Indonesia. Kita ambil contoh Tokyo Osaka Shinkansen di Jepang, yang penumpangnya itu 477.000 penumpang per hari. Memang betul, kalian mungkin bilang ya nggak bisa dibandingin dong, Shinkansen udah berapa tahun kita baru buka. Betul, tapi ada beberapa hal yang membuat kita tidak akan pernah bisa sama dengan Jepang. Nomor satu, kita lihat dulu dari sisi kotanya. Tokyo Osaka itu jaraknya 515 km dan itu mega city yang sangat besar, menyambungkan antara Tokyo dan Osaka, dan di sepanjang jalur itu banyak kota-kota lain yang juga metropolitan. Jumlah penduduk di kedua kota ini adalah 56 juta. Nah, Jakarta-Bandung sih sebenarnya mirip, karena Jakarta itu udah megapolitan. Jakarta, Bekasi, Cikarang, bahkan sampai Cikampek aja sekarang udah mulai pembangunannya udah mulai makin padat, jadi udah seperti megapolitan. Dan mungkin akan nyambung suatu hari antara Jakarta dan Bandung dalam satu kota megapolitan. Betul, tapi ada perbedaannya. Perbedaan paling pertama adalah daya beli masyarakat. GDP per kapitanya Jepang itu jauh lebih besar daripada GDP per kapitanya Indonesia. Ini menandakan bahwa orang Jepang uangnya lebih banyak, dan dalam satu tahun kemungkinan melakukan traveling keluar kota jauh lebih banyak daripada orang Indonesia. Yang kedua, memiliki mobil di Jepang itu sangat mahal biaya operasionalnya. Mobilnya sendiri sih nggak seberapa mahal, tapi mengoperasikan mobil, parkir, bensin itu mahal banget. Membuat orang kalau punya mobil di Jepang itu udah termasuk mewah. Di Indonesia, orang yang punya mobil belum tentu orang kaya. Dan biaya operasional memiliki mobil di Indonesia itu jauh lebih murah. Berpindah dari Tokyo ke Osaka menggunakan mobil itu bisa jadi lebih mahal daripada kalau naik Shinkansen. Nah, di Indonesia nggak begitu. Berpindah dari Jakarta ke Bandung naik mobil itu lebih murah daripada naik kereta cepat. Karena bensinnya juga relatif lebih murah, tolnya juga murah karena itu tol lama. Kalau tol baru mahal kan? Kalau tol lama murah. Jadi lebih banyak orang yang akan memilih naik mobil daripada naik kereta cepat. Yang ketiga, perhatikan lagi bahwa transportasi umum, terutama di Bandung, itu belum sebagus di Jakarta. Lebih banyak orang Jakarta yang naik bus ke Bandung daripada orang Bandung yang naik ke Jakarta. Kenapa? Ya simple, karena Jakarta penduduknya ada 13 juta, Jabodetabek, Bandung cuma 2,5 juta. Jadi lebih masuk akal kalau orang Jakarta lebih banyaknya ke Bandung daripada sebaliknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang Jakarta ke Bandung sampai di stasiun kereta, dia mau kemana-mana di Bandung, itu naik apa? Transportasi umum di Bandung belum sebagus di Jakarta. Kalau transportasinya nggak sebagus itu, mereka akan naik taksi, naik Grab Car, Gojek, which is itu akan membuat biaya operasional mereka jadi lebih mahal. Lebih bagus mereka sekalian bawa mobil dari Jakarta supaya mobilnya bisa dipakai selama di Bandung. Perbedaan waktunya juga tidak terlalu jauh. Kalau di hari biasa, Jakarta-Bandung itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Kalau naik Wush, tapi Wush itu nggak langsung berhenti di tengah kota. Kita masih harus lagi sambung naik kereta dan seterusnya. Itu yang bikin Wush-nya Indonesia nggak bisa dibandingin dengan Shinkansen-nya Jepang. Dan yang keempat, jumlah penduduk di kedua kota, Tokyo Osaka dan Jakarta Bandung, itu beda jauh. Jumlah penduduk Jakarta Bandung di jumlah itu kurang lebih hanya sekitar 15 juta. Jumlah penduduk Tokyo Osaka di jumlah itu kurang lebih 56 juta. Jadi kalian bayangkan, di Indonesia ini sudah jaraknya jauh lebih pendek. Alternatif transportasinya jauh lebih banyak. Penduduk di antara kedua kotanya jauh lebih sedikit. 4 variabel ini yang membuat gue bilang ya 20-30 tahun sekalipun belum tentu kita bisa menyamai Shinkansen-nya Jepang, Tokyo, Osaka. Ya karena
faktor 4 ini tadi. Nah, ini baru kita bandingin antara Whoosh dan Shinkansen. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kita coba hitung jumlah passenger per kilometernya. Kenapa ini penting? Karena membangun kereta api itu mirip seperti membangun hotel. Kalau kalian membangun hotel, kalian harus lihat jumlah kamar yang kalian bangun itu berapa dibandingkan dengan jumlah potensi pasarnya. Jadi sama juga dengan kereta. Jumlah kilometer yang mau kita bangun itu berapa dibandingkan dengan potensi penumpangnya. Kenapa? Karena hotel dan kereta bisnisnya mirip. Biaya operasionalnya itu murah banget. Tapi yang mahal biaya membangun investasi awalnya. Sehingga sebagian besar profitnya akan tergerus untuk mengembalikan investasi awal membangun hotel dan kereta api tadi. Nah, sehingga cara mengukurnya tentu adalah dengan kilometernya. Sama seperti hotel tadi jumlah kamarnya, sekarang kereta api kita hitung dari jumlah kilometernya. Jadi, passenger per kilometer ini menjadi salah satu ukuran yang menurut gua penting untuk menghitung apakah visible membangun kereta cepat. Nah, kalau di Tokyo Osaka itu ada 477 penumpang per hari di sepanjang 515 km koridor. Kalau dibagi kurang lebih itu mendapatkan 926 penumpang per kilometer. Sementara Jakarta Bandung 19.700 penumpang dibagi 142 km. Cuman sekitar 138 penumpang per kilometer. Jadi kalian bayangin 926 dibandingkan dengan 138 itu totalnya 6,7 kali lebih banyak. Betul, Shinkansen udah lama. Indonesia masih baru. Tapi ingat, 4 variabel yang gue bilang tadi itu membuat Indonesia nggak akan pernah bisa nyamain Shinkansen sampai kapanpun, kecuali ada perubahan di 4 variabel tadi itu. Segmen ketiga, gue akan coba bahas kalau misalnya kereta cepat ini mau diperpanjang sampai ke Surabaya, berapa sih kemungkinan tambahan jumlah penumpangnya? Mungkin kalian akan mikir Jakarta Bandungnya 19.700, kalau Jakarta sampai Surabaya harusnya bisa naik 2-3 kali lipat dong jumlah penumpangnya. Jangan salah, kalian harus tahu juga nih jumlah orang yang bergerak dari Jakarta ke Surabaya dan Jakarta ke Jogja. Karena kan kereta cepat ini rencananya kan dari Bandung ke Jogja terus ke Surabaya. Berarti kan kita akan hitung berapa banyak orang yang bergerak dari Jakarta ke Surabaya dan Jakarta ke Jogja. Dari semua orang yang bergerak dari antara Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jogja dan sebaliknya, kira-kira penumpang mana yang paling mungkin diambil oleh Whoosh? Kalau menurut gua nomor 1 pasti pesawat. Kenapa? Karena naik pesawat 1,5 jam, tapi kita harus tiba 90 menit sebelumnya di bandara, belum kalau delay dan seterusnya. Jadi kemungkinan market yang paling akan diambil oleh Whoosh ini adalah market penumpang pesawat. Yang kedua, marketnya kereta api eksekutif. Walaupun menurut gue ini juga kecil kemungkinannya, tapi masih mungkin lah. Kalau harganya, tergantung harganya ya. Kalau harganya masuk akal, ya mungkin orang akan lebih memilih naik kereta cepat. Yang ketiga, penumpang bus sleeper, which is itu juga sangat kecil kemungkinannya, tapi kita anggap aja penumpang bus sleeper mau berpindah ke Whoosh. Daripada naik bus sleeper 500 sampai 750 ribu, mending naik Whoosh, let's say harganya misalnya nanti 900 atau 800 ribu. Nah, untuk itu gue coba melakukan analisa berapa sih jumlah penerbangan Jakarta Jogja setiap hari. Jadi AI mencari dan ketemu angka di 18 penerbangan per hari. Penerbangan Jakarta Jogja dan Jakarta Surabaya biasanya kan dilayani oleh pesawat Boeing 737 atau Airbus A320 kan, sehingga kapasitas kursinya 180. Gue dapat berita bahwa rata-rata load factornya pesawat, yaitu load factor itu adalah rata-rata jumlah penumpang persentase, itu 50-70%. Nah, kita anggap aja di angka 70%, angka paling optimis. 18 penerbangan per hari dikali 180 kursi dikali 70%, ketemu angka 2.268 penumpang per hari untuk rute Jakarta Jogja. Kali 2 aja kalau mau pulang pergi. Nah, sekarang Jakarta Surabaya, 37 penerbangan per hari, kapasitasnya juga sama, dikali 70%, itu kurang lebih 4.662 penumpang per hari. Kalau dijumlah keduanya ketemu angka 6.930 penumpang per hari. Kalau dikali 2 untuk PP. Sekarang kita lihat dari datanya sleeper bus. Gue coba AI mencari sleeper bus Jakarta Jogja sama Jakarta Surabaya. Konon katanya ada 45 bus sleeper per hari. Dan kapasitas sleeper bus itu rata-rata 22 kursi, karena kan sleeper bus cuma bisa nampung lebih sedikit penumpang ya. Bahkan ada yang nggak nyampe 22 kursi per bus, dan load factornya kita anggap aja sama 70%. Ketemu angka 693 untuk Jakarta Jogja dan 539 untuk Jakarta Surabaya, karena di Jakarta Surabaya ada 35 bus per hari. Nah, sekarang kita ambil kereta eksekutif. Kereta eksekutif itu hanya ada 2-3 kereta per hari untuk yang full eksekutif. Gue nggak masukin yang rangkaian gabungan ya, tapi yang full eksekutif aja. Yang 8 gerbong isinya eksekutif semua, nggak ada ekonomi, nggak ada bisnisnya. Itu kita anggap aja satu gerbong kan katanya ada 64 kursi per gerbong ya, dikali 8 gerbong dalam satu rangkaian kereta, berarti kurang lebih ada 512 kursi. Dan kita sama-sama ambil aja angka 70% kepadatannya, karena setiap kali gua naik kereta, kecuali itu weekend, nggak pernah penuh juga gitu ya. Jadi anggaplah weekend penuh, weekdays nggak penuh, ketemu angka di 70%. Dan jadi total
kereta eksekutif diperkirakan 1.792 penumpang per hari. Sehingga total addressable market dari kereta Wush jika dipanjangin dari Jakarta ke Jogja dan ke Surabaya ada di 6.930 penerbangan ditambah 1.200-an bus ditambah 1.700-an kereta, kurang lebih kalau dijumlah sekitar 9.954 penumpang per hari. Kita bulatin jadi 10.000 dikali 2 PP jadi 20.000 per hari. Pertanyaannya, dari 20.000 orang yang bergerak antara Jakarta Jogja dan Jakarta Surabaya menggunakan sleeper bus, kereta eksekutif dan pesawat, berapa persen yang kira-kira bisa diambil oleh Wush? 20%? 30%? 40%? Kalau misalnya cuma 20%, itu kan berarti cuma 20% kali 20.000 itu cuma 4.000 tambahan penumpang. Bayangin, jarak keretanya 142 km, sekarang aja udah 19.700 penumpang. Ditambahin sampai Surabaya, naik 5 kali lipat dari 150 km jadi 750 km. Tapi penumpangnya cuma nambah 4.000, cuma nambah 20% dari sekarang 19.700. Cuma nambah 20%, cuma 4.000. Anggaplah dia bisa nyampe 40%, itu cuma nambah 8.000 penumpang. Itu nggak sampai kali duanya. Jadi bayangin, jarak keretanya ditambah 5 kali lipat. Berarti investasinya juga bisa kita kasarkan 5 kali lipat lebih gede. Tapi jumlah penumpangnya hanya bertambah 1/5, 20%. Ya Pak, tapi itu kan sekarang, nanti bisa nambah lagi. Betul. Tapi berapa jumlah pertumbuhan penumpang pesawat per tahun? 5%, 10%. Itu butuh waktu berapa tahun kalau untuk mencapai 30.000 aja? Itu butuh 5-10 tahun lagi. Dan ingat, 40% market share penerbangan itu dipegang oleh BUMN juga. Kalau nggak Garuda, Citylink, Pelita. Jadi kalau penumpangnya pindah ke Wush, ya sama aja dengan kita membunuh Pelita dan Citylink. Kalau jumlah penumpangnya berkurang, padahal ukuran bandaranya udah kadung gede, ya berarti kan airport tax akan dinaikkan. Karena jumlah penumpangnya berkurang. Jadi membangun Wush akan membahayakan, pertama, kereta api, membahayakan Garuda, membahayakan Pelita, dan membahayakan Angkasa Pura. Karena marketnya cuma itu. Ada nggak pertumbuhan market baru dengan adanya Wush? Menurut gue enggak. Karena saat ini kotanya udah ada. Kecuali kalau misalnya mau dibangunnya di kota Pandaan nih, tempat gue. Mau dibangun di kota Pandaan, stasiun Wush-nya, untuk membuat kota metropolitan di Pandaan. Ya itu mungkin bisa, tapi pertanyaan berikutnya, ngapain bangun metropolitan di kota Pandaan? Memangnya Jawa kurang padat? Ini yang menurut gue nggak masuk akal. Kalau misalnya memang ingin membantu orang untuk bisa lebih mudah berpindah, pemerintah subsidi aja tiket pesawat. Ngapain ngeluarin duit ratusan triliun? Kalau pemerintah subsidi tiket pesawat, uangnya bisa dirasakan hari ini, langsung dapet. Subsidi aja tiket pesawat, subsidi airport tax supaya jangan terlalu mahal. Nggak perlu bangun Wush yang akhirnya rugi dan uang rakyat juga nanti yang akhirnya akan menanggungnya. Ada yang bilang itu uangnya Danantara, uang BUMN lah. Uang BUMN kalau disetor ke Danantara emangnya nggak masuk ke pemerintah? Masuk kan? Tapi uang yang harusnya tadi masuk ke pemerintah jadinya dipakai bayar utang. Jadi jangan melihatnya ini seakan-akan ini bisnis yang terpisah dari pemerintah. Karena yang bangun bukan swasta, yang bangun BUMN. Ada apa-apa sama BUMN-nya, pemerintah juga yang pasti akan menanggung. Sehingga menurut gue, memanjangkan Wush sampai ke Surabaya tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada malah bikin utangnya tambah gede dan tambah nggak bisa dibayar. Nah sekarang pertanyaan paling mendasarnya, kenapa bisa seperti ini? Karena di semua negara, transportasi utama itu cuma satu. Misalnya kalian lihat Eropa, transportasi utama untuk berpindah di antara negara Eropa yang paling utama itu adalah kereta. Bandara-bandara besar kebanyakan menerima penerbangan dari luar negeri masuk ke Eropa. Tapi penerbangan di antara negara Eropa itu nggak sepadat keretanya. Jumlah penumpang yang berpergian antar negara di Eropa menggunakan pesawat dan jumlah penumpang yang berpergian menggunakan kereta jauh lebih banyak yang menggunakan kereta. Karena dari awal negara-negara di Eropa sepakat untuk menjadikan kereta sebagai tulang punggung dari transportasi jarak jauh. Kalau kalian lihat Amerika, sebaliknya mereka pesawat karena mereka ingin memajukan industri aviasi. Pabrik pesawat terbesar sampai saat ini masih Boeing, walaupun Airbus sudah mau menyusul. Karena dari awal Amerika mendukung Boeing untuk bertumbuh dengan cara ya tidak bangun kereta cepat. Jadi cara paling rasional untuk berpindah dari kota New York ke kota Los Angeles ya naik pesawat, nggak ada opsi lain. Nggak naik mobil kejauhan, kelamaan. Kereta cepat nggak ada, udah naik pesawat aja. Di negara yang sebesar itu, di negara yang kapasitas ekonominya jauh lebih kuat, masyarakatnya jauh lebih kaya, mereka hanya menggunakan satu moda transportasi utama. Lah Indonesia, 60% rakyatnya dikatakan miskin berdasarkan standar Bank Dunia, pengen punya semuanya. Di situ masalah terbesarnya. Sehingga nggak ada satupun yang efisien. Pesawat dan airport jadi nggak efisien, kereta api jadi nggak efisien. Nanti mau ketambahan lagi dengan Wush, tambah nggak efisien. Akhirnya tiga-tiganya jadi mahal, tiga-tiganya jadi rugi, dan kita yang nanggung kerugiannya. Ini yang gue bilang, membangun itu pakai common sense. Kalau tujuannya memang untuk menyejahterakan rakyat, tidak perlu Wush. Tapi kalau tujuannya untuk memperkaya orang melalui proyek-proyek APBN, ya kalian jawab sendiri aja.